diskusi kita sudah selesai satu hari dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Mata kuliah manajemen ekonomi daerah saya anggap sudah final dan kita akan melanjutkan nanti pada ujian akhir semester. Di dalam ujian akhir semester ini tentunya kita akan melihat mahasiswa karena ini sekarang sudah semester pertama. Jadi nanti pada akhirnya akan diberikan mengenai analisis. Analisis itu dapat memberikan suatu gambaran nanti soalnya. Nah, ketika nanti pada saat menjawab pada saat ujian akhir semester itu, ya apa yang tidak diskusi kita itu nanti akan menjadi suatu gambaran. Nah, sekarang semester nanti harusnya kan tidak harus menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan, tapi bagaimana bisa menganalisis pertanyaan yang diberikan. Saya anggap bahwa dalam perkuliahan kita ini cukup antusias, cukup semangat. Diskusi kemarin kita itu semangat dan hari ini juga semangat bahwa ternyata di dalam kalian bisa mengimplementasikan terhadap mata kuliah ini dan bisa memahami sebenarnya arti penting daripada manajemen ekonomi daerah. Tadi disampaikan bahwa ketika misalnya ada konflik terhadap ekonomi daerah misalnya di suatu daerah, nah, konfliknya pusat itu karena dia yang menetapkan otonomi daerah ini, maka dia harus bisa membantu untuk menyelesaikan perkembangan daerah. Nggak bisa serta-merta daerah harus menyelesaikan itu sendiri. Apalagi dengan keterbatasan anggaran tadi kita dibahas. Apalagi dengan adanya daerah otonomi baru. Kenapa butuh daerah otonomi baru perlu? Karena dengan daerah otonomi baru itu memberikan rentang kendali pemerintahan, memperpendek kendali pemerintahan, sehingga memerlukan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Karena selama ini kan pelayanan masyarakat itu terbatas, karena jauhnya untuk menjangkau daerah kabupaten kota misalnya. Ketika di Papua harus dengan naik pesawat, harus dengan naik kapal, naik speedboat misalnya, baru bisa menjangkau daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, apa yang disuruhkan oleh masyarakat, apa yang disuruhkan oleh pemerintah daerah dalam rangka daerah otonomi baru itu akan memberikan rentang kendali pemerintahan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Jadi bukan berarti ya dengan adanya daerah otonomi baru tidak ada pemecahan masalah, harus ada pemecahan masalah. Nah, oleh karena itu dengan adanya daerah otonomi baru semuanya akan sinergitas. Ya, antara satu sama yang lain akan melengkapi. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan itu sudah muncul. Akan saling mengisi. Jadi istilahnya simbiosis mutu mutualisme. Jadi saling mendukung antara satu sama yang lain, saling menguntungkan, memberikan kontribusi positif antara satu sama yang lain. Jangan dengan adanya ada OB sehingga kita saling meninggalkan, tidak. Harus saling. Untuk politik luar negeri itu kan kewenangan pemerintah pusat. Kadang-kadang undang-undang dan peraturan yang mengatur kewenangan dapat saling tumpang tindih atau tidak sinkron satu sama lain. Kemudian interpretasi yang berbeda pemerintah pusat dan daerah. Mungkin interpretasi yang berbeda tentang peraturan yang ada yang dapat menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan. Kemudian ada juga perubahan kebijakan yang sering dan kurang sosialisasi dapat menyebabkan kebingungan mengenai kewenangan yang berlaku. Kemudian juga koordinasi yang lemah. Koordinasi
juga bisa berefektif agar pemerintah pusat dan daerah dapat menyebabkan kesenjangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi. Mungkin kalau contoh mungkin bisa kayak ini punya, tapi mungkin sangat jelas soalnya. Perkenalkan diri. Perkenalkan, saya dari kelompok 4, nama saya Masita Hanis. Dan saya Haslinda. Saya Husna. Dari kelompok 4 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Efektivitas dan efisiensi instan pemerintah harus dilakukan secara konsisten. Evaluasi akuntabilitas kinerja berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya meningkatkan kesejahteraan. Faktor-faktor utama: 1. Keterbatasan sumber daya. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai daerah. 2. Sumber daya keuangan. Anggaran yang terbatas seringkali menjadi hambatan dalam menjalankan program-program pemerintah daerah dengan optimal. 3. Birokrasi yang kompleks. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit dan tidak transparan menghambat kinerja pemerintah daerah. Tujuan pemerintah daerah ada 3, yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk tujuan pertama bisa daerah otonomi daerah memiliki kelonggaran yang sesuai dengan daerahnya dalam menjalankan tugas sesuai aturan yang ada. Tujuan yang kedua, pemerintah daerah sebagai fasilitator, fasilitas stakeholder yang bekerja sama secara informal dengan perjanjian MOU. Dan tujuan ketiga sebagai entrepreneurship, mengelola dan memobilisasi sumber daya yang ada serta membentuk badan usaha bersama dengan beberapa swasta dan daerah lain. Berbicara masalah pemerintahan daerah, maka tidak akan lepas dari adanya urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh daerah. Urusan pemerintahan itu selanjutnya diwujudkan dalam pembentukan organisasi perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah bisa dilanjutkan oleh teman saya Kusmini Fatimah. Organisasi perangkat daerah bersifat fleksibel dan adaptif. Untuk itu dibutuhkan struktur organisasi untuk mengatur hubungan bagian-bagian dan komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Dengan suatu organisasi yang jelas, maka komponen dan posisi pendukung organisasi dapat disesuaikan secara jelas. Selain itu, struktur juga menggambarkan kegiatan, koordinasi dan kewenangan yang dimiliki oleh unit organisasi. Urgensi penataan kelembagaan di lingkungan pemerintah. Permasalahan kelembagaan pemerintah selain seperti yang diuraikan di atas juga dihadapkan dengan banyak peraturan perundang-undangan sektoral yang mengharuskan pemerintah daerah membentuk kelembagaan atau mengaitkan Jabatan atau untuk jabatan yang dipegang itu misalnya kalau sertifikasi begitu tuh ada masanya kan, tidak tahu dia permanen begitu atau perlu untuk diperbarui begitu. Tergantung. Ada yang bisa diperbarui, ada yang masih begitu. Ini sertifikasi. Tergantung dari misalnya lembaga ini mengadakan pelatihan terkait dengan sertifikasi A, sertifikasi B. Tergantung. Mereka punya aturan, punya regulasi, punya SPP-nya sendiri. Baik, terima Kasih saya diberikan salah satu contoh kan di sini bertanya tempat. Ini maksudnya salah. Sabar, saudara berarti itu bisa bertanya. Bukan Ya, begitu, ini orang pertanyaannya jelas tempat. pertanyaannya. Oh iya, maksud saya begini, saudara berarti bisa bertanya. Dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah. Ini termasuk pelatihan dalam
perencanaan, teknologi informasi, dan aspek-aspek teknis lainnya yang relevan dengan pemerintah daerah. Yang kedua, reformasi birokrasi, simplifikasi prosedur, inovasi dan penerapan prinsip-prinsip dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses administrasi di daerah. Yang ketiga, peningkatan anggaran dan efisiensi kita kayak penegakan hukum yang kuat itu seperti hukum yang tegas dan perlindungan pelopor. Terus ada juga pendidikan dan kesadaran publik seperti pendidikan anti korupsi atau kampanye publik. Dan selanjutnya juga ada partisipasi masyarakat seperti pengawasan masyarakat dan lembaga masyarakat atau disebut LSM. Dan yang terakhir itu reformasi politik, yaitu seperti pendanaan politik yang transparan, penguatan sistem pemilihan. Begini itu saja. Tersebut akan disampaikan oleh kelompok 3. Terdiri dari saya pengusaha dan Ahmad. Pada kelompok 3 persilakan dalam waktu 5 menit. Terima kasih para moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Baik. Sebelumnya saya perkenalkan nama. Ini teman-teman sudah kenal. Bosan dulu saya terus. Ini juga saudara Ahmad. Saya dari kelompok 3. Topik atau judul materi kami kali ini adalah bagaimana kerjasama antara pemerintah daerah. Mungkin saya akan lanjut. Ini pendahuluan sedikit terkait dengan permasalahan tadi. Ini teman-teman bisa baca atau belum baca. Terus kemudian saya masuk kepada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya rendahnya kerjasama antara daerah, antara pemerintah daerah. Satu yaitu perbedaan kepentingan dan prioritas. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Dan yang ketiga, komunikasi dan koordinasi yang kurang efektif. Dan yang keempat, birokrasi yang rumit. Kita lihat yang poin pertama, perbedaan kepentingan dan prioritas. Sudah. Nomor 2, syarat. Mengapa bisa terjadi keterbatasan sumber daya? Sumber daya apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Sumber daya manusia. Untuk pertanyaan yang pertama dari kelompok 7, Usman Setiawan. Berikan contoh tempat penyedia layanan sertifikasi di DPR. Oke, sebelum saya menjawab, saudara moderator, saya ingin ini masukan saja. Teman-teman, kita ini adalah Yang kami bahas adalah terbatasnya kapasitas keuangan daerah. Kapasitas keuangan daerah mengacu pada kemampuan
kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Pertimbangan utama dalam mengevaluasi kapasitas keuangan daerah termasuk pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, kemampuan pengelola utang, serta keahlian dan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Evaluasi kapasitas keuangan daerah penting untuk menentukan kemampuan daerah dalam mandiri secara finansial dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan terbaik. Di sini saya berikan contoh sebuah kabupaten dengan pendapatan asli daerah yang terbatas dan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat mungkin mengalami terbatasnya kapasitas keuangan. Hal ini bisa mengakibatkan beberapa dampak. Yang pertama yaitu keterbatasan pembangunan infrastruktur. Kabupaten tersebut mungkin kesulitan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang diperlukan seperti jalan, jembatan, atau sistem transportasi karena terbatasan pembangunan. Terdapat beberapa persoalan yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman dan pengetahuan pengelolaan keuangan SKPD, seringnya penggantian pengelolaan keuangan serta pengangkatan pejabat pengelola keuangan SKPD yang tidak berkesinambungan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Kembali kepada kelompok yang ingin bertanya pada kelompok 6, silakan. Waktunya cuma 2 menit. Karena waktu. Mau bertanya kemana? Di slide jangan ada yang bertanya. Tadi lupa dihapus. Saya Usman dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, bagaimana apabila terjadinya suatu krisis terhadap pemerintah daerah tersebut untuk menangani keuangannya sendiri? Apakah dia akan meminta untuk dari pemerintah pusat atau gimana? Bagaimana apabila jika pemerintah daerah tersebut mengalami krisis keuangan? Sudah. Apakah pemerintah daerah tersebut apakah pemerintah daerah tersebut akan meminta bantuan ke pusat atau gimana caranya sendiri melakukan?
masalah pembentukan daerah otonomi baru. Kita mulai dari perkenalan. Dari sini saya, karena terbatasnya waktu, saya akan ringkasnya. Pertama, daerah otonom baru seringkali menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan nasional, sehingga menimbulkan ketegangan dan konflik dengan pemerintah pusat. Memahami alasan dibalik tantangan-tantangan ini sangat penting untuk mengembangkan solusi yang efektif dan memastikan kelancaran transisi regional. Presentasi ini akan menggali isu-isu utama dan mengusulkan strategi potensial untuk menyelaraskan tujuan regional dan nasional. Untuk sejarah secara historis, beberapa daerah mencari otonomi karena perbedaan budaya, ekonomi, atau politik dengan negara induknya. Contohnya mencakup wilayah di Spanyol, Kanada, dan bekas Yugoslavia yang masing-masing memiliki tantangan dan hasil dari sebagainya yang unik. Kasus-kasus sejarah tersebut memberikan pembelajaran berharga untuk yang masa akan datang. Baik untuk faktor budaya, masalah identitas budaya memainkan peran penting dalam mendorong otonomi daerah dan seringkali mendorong keinginan untuk memiliki pemerintahannya sendiri, kayak contohnya di Papua ini yang otonomi daerah khusus sendiri. Daerah dengan bahasa tradisi atau agama yang berbeda mungkin merasa terpinggirkan dalam konteks nasional yang lebih luas. Tantangan ekonomi ini, tantangan ekonominya itu kesenjangan ekonomi antar daerah dapat memicu tuntutan ekonomi, terutama jika daerah merasa dirugikan secara ekonomi. Otonomi fiskal melibatkan isu-isu konteks seperti pembanding pendapatan, alokasi sumber daya, dan kebijakan pembangunan ekonomi. Perjuangan politiknya, ambisi politik dan perebutan kekuasaan seringkali mendasar upaya pembentukan daerah otonomi baru. Para pemimpin daerah mungkin menaruhkan kontrol yang lebih besar untuk menerapkan kebijakan yang mencerminkan prioritas dan sentimen daerah. Contoh dari studi kasus yang mendalam memberikan wawasan nyata mengenai tantangan dan keberhasilan pembentukan daerah otonom, meneliti wilayah seperti Catalonia, Quebec, dan Skotlandia dapat menyoroti pendekatan dan hasil yang berbeda. Studi kasus ini mengungkapkan pentingnya strategi. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka beri aplaus buat kelompok 2 dulu. Oke, dengan tidak memberhasil atas anggota saya, kelompok 2 dipersilakan. Moderator kembalikan kepada Pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas keuangannya dengan cara mengoptimalkan pemungutan pajak dan restitusi daerah, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, mengembangkan potensi ekonomi daerah seperti sektor pariwisata, industri, dan pertanian, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah, mengelola aset daerah secara lebih efektif.
kepada kelompok 2 dengan apa? Ya, dari saya atas nama salah satu wanita kelompok 2, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Judul materi: perbedaan persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Permasalahan otonomi daerah mengenai perbedaannya referensi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Perbedaan persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah bisa menjadikan kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa masalah yang mungkin timbul termasuk ketidakjelasan dalam implementasi kebijakan, perbedaan interpretasi terhadap regulasi, serta tantangan dalam koordinasi dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, perbedaan tingkat keterampilan sumber daya dan kapasitas di antara pemerintah daerah juga dapat mempengaruhi represi dan pelaksanaan kebijakan. Otonomi daerah sendiri berasal dari kata Latin. Kata otonomi berasal dari kata otos yang berarti sendiri, kemudian nomos yang berarti aturan. Otonomi adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah dan otonomi daerah dengan tujuan untuk dapat mengembangkan daerah itu dan seluruh masyarakat yang ada di daerah itu. Menurut UUD nomor 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, apakah pelaksanaan daerah otonom berjalan lancar tanpa kendala atau sebaliknya? Dan jika ada kendala, bagaimana cara pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah tersebut? Cukup bagus ya. Dari sebetulnya ada kemauan dari kita saja. Diskusi ini dia bisa berhasil atau tidak dari kita. Harus ada keberanian untuk tampil karena kalian adalah masyarakat intelektual. Ya. Kelompok 1 sudah tadi bagus, tapi kelompok 4 sangat bagus. Karena apa? Ada kekompakan, walaupun mereka ini adalah tuan-tuan putri semuanya, tapi mereka kompak. Setiap pertanyaan itu pasti dijawab. Jadi nanti yang akan datang masih ada 5 kelompok lagi, harus lebih antusias, lebih semangat lagi. Ya, ini 2 kelompok ini sudah tampil bagus, tapi diharapkan akan lebih bagus lagi ketika tampilan yang akan datang. Ya.